Cirebon merupakan salah satu kota pesisir yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Sejak masa lalu, kota ini dikenal sebagai wilayah yang terbuka terhadap kedatangan orang-orang dari berbagai daerah. Letaknya yang strategis menjadikan Cirebon sebagai tempat singgah para pedagang, pelaut, dan pedagang yang datang melalui jalur laut. Sebagai kota pelabuhan, Cirebon tidak hanya berkembang dalam bidang ekonomi, tetapi juga menjadi ruang pertemuan berbagai kebudayaan. Di kota ini, masyarakat dengan latar belakang yang berbeda hidup dan berinteraksi dalam satu ruang sosial. Proses inilah yang kemudian membentuk karakter Cirebon sebagai kota yang beragam. Dalam sejarahnya, Islam berkembang pesat di Cirebon. Penyebaran Islam dilakukan melalui pendekatan yang damai dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Islam tidak datang untuk menghapus budaya yang sudah ada, tetapi berinteraksi dan beradaptasi dengan tradisi lokal. Hal ini membuat Cirebon dikenal sebagai salah satu pusat penting perkembangan Islam di pesisir Jawa. Namun, di balik kuatnya pengaruh Islam, Cirebon juga menyimpan jejak kebudayaan lain yang ikut membentuk identitas kota ini. Salah satunya adalah keberadaan komunitas Tionghoa yang telah lama menetap dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Cirebon. Keberadaan mereka dapat dilihat melalui kawasan pecinan, yang hingga kini masih menyimpan jejak sejarah masa lalu. Dari kawasan inilah kita dapat memahami bagaimana pertemuan berbagai peradaban terjadi di Cirebon. Sejarah pecinan di Cirebon. Kawasan pecinan di Cirebon tidak muncul secara tiba-tiba. Ia terbentuk melalui proses sejarah yang panjang seiring dengan berkembangnya aktivitas perdagangan di wilayah pesisir utara Jawa sejak sekitar abad ke-15. Jalur perdagangan laut wilayah penghubung antara Nusantara dengan wilayah lain seperti Tiongkok dan Asia Tenggara. Para pedagang Tionghoa datang ke Cirebon untuk berdagang, membawa berbagai komoditas, serta menjalin hubungan ekonomi dengan masyarakat setempat. Sebagian dari mereka kemudian memilih menetap, membangun keluarga, dan membentuk komunitas yang berkelanjutan. Dari sinilah kawasan pecinan mulai berkembang. Pecinan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Tionghoa. Di kawasan ini, tradisi bahasa dan kehidupan kebiasaan yang dilakukan leluhurnya tetap dijaga, meskipun hidup berdampingan dengan budaya lokal seperti yang mayoritasnya itu Muslim. Hubungan antara komunitas Tionghoa dan masyarakat Muslim di Cirebon berlangsung secara dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berinteraksi melalui aktivitas perdagangan, kerjasama ekonomi, dan kehidupan bertetangga. Proses ini melahirkan bentuk hubungan sosial yang saling menyesuaikan. Dalam konteks sejarah peradaban Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa Islam di Cirebon dapat berkembang dalam lingkungan yang majemuk. Islam tidak hanya tumbuh di ruang yang homogen, melainkan di tengah masyarakat yang beragam. Nilai-nilai Islam seperti toleransi, keadilan, dan kehidupan bermasyarakat tercermin dalam cara masyarakat Cirebon mengelola perbedaan tersebut. Pecinan menjadi salah satu bukti bahwa peradaban Islam di Nusantara berkembang melalui proses dialog dan interaksi, bukan melalui penyeragaman budaya. Keberadaan komunitas Tionghoa justru ikut memperkaya dinamika sosial dan budaya di Cirebon. Di tengah kawasan pecinan Cirebon berdiri sebuah bangunan yang memiliki makna penting bagi komunitas Tionghoa, yaitu Kelenteng Talang. Kelenteng Talang terletak di kawasan Lemah Wungkuk dan dikenal sebagai salah satu kelenteng tertua di kota Cirebon. Orang-orang Tionghoa pertama kali datang ke Pulau Jawa juga sudah berdampingan. Kalau di sini sejarahnya kan ini bangunan ini didirikannya tahun 1415. 1415 sebelum keraton malah. Sebelum keraton Sepuan atau sebelum Islam masuk ke Pulau Jawa ya.
Cheng Ho berlayar. Nah, menurut cerita tetua-tetua terdahulu, waktu Cheng Ho mendarat lewat di pantai kota Cirebon itu, dia lihat bagus gitu. Mampir, Cheng Ho mampir itu tahun 1415 atau mungkin sebelumnya, karena perjalanan Cheng Ho kan ke Pulau Jawa tuh kira-kira tahun 1408 sampai 1418 kalau nggak salah ya. Nanti cek lagi aja di dokumen di internet ada terus. Itu tahun 1415 tuh mampir ke kota Cirebon. Armadanya kan banyak tuh, mampir tuh bisa untuk perbaikan kapal segala macam gitu kan, karena armadanya lumayan banyak ya, ada berapa belas kapal kalau nggak salah. Beliau perintahkan anak buahnya untuk mendirikan mercusuar di Muara Jati, sama di sini bangunan ini itu bukan kelenteng, dulu itu kantor. Iya, makanya namanya juga Talang. Talang tuh dari bahasa Hokkien, artinya orang besar. Kalau bahasa Mandarinnya Taren. Taren kan takan besar, Taren kan orang. Nah, dulu semacam kantor perwakilan dinasti Ming di sini. Kan itu zaman dinasti Ming ya, waktu zamannya Cheng Ho itu zaman dinasti Ming. Nah, semacam konsulat lah. Kalau kedutaan besarnya kan bikinnya di Semarang. Nah, di sini konsulat. Nah, rombongannya Cheng Ho itu sebagian ada yang Muslim Hanafi ya, sama sebagian Konghucu. Yang Muslim ada yang akhirnya menetap di Cirebon, di kampung Serindil namanya, di daerah Gunung Jati sana. Serindil. Yang Konghucu menetapnya di sini. Gitu. Dulu kan belum ada masjid, makanya kadang-kadang orang Muslim juga ibadahnya di sini, sholatnya, karena tempatnya dianggap pantas lah gitu untuk beribadah. Nah, makanya dulu tuh bukan kelenteng, dulu tuh berupa bangunan khas Tionghoa lah gitu. Bangunan khas Tionghoa, arsitekturnya kan ya begini gitu. Makanya di atas juga nggak ada naganya segala macam. Kalau kelenteng kan bisa ada naganya. Baru belakangan jadi kelenteng. Itu kalau kelenteng saya nggak ada datanya. Cuman yang pasti kalau menjadi tempat Majelis Agama Konghucu Indonesia, Majelis Agama Konghucu kan itu Matakin itu sejarahnya awalnya berdiri tahun 1901 kira-kira, 1902. Nah, di sini di Cirebon itu 1937 kira-kira dalam organisasinya ya. Kalau sebelumnya dipakai untuk beribadah juga sudah sebetulnya, cuman kita nggak tahu pasti tanggal atau tahunnya gitu. Mulai kapan itu malah sempat di sini malah sempat jadi rumah abu juga. Rumah abu tuh bukan berarti abu jenazah, bukan, tapi abu dari dupa, sisa dupa. Senur Jati juga ya. Ya mungkin ada hubungan juga lah. Cuman kalau dari cerita di sini diperintahkan dibangunnya tuh oleh Cheng Ho. Anak buahnya sama rombongan anak buahnya tuh namanya Laksamana Kunguping yang bangun. Ya. Nah itu masih dalam garis keturunan Nabi kita, Nabi Konghucu. Nama marganya sama, Kong kan, Kung sama Kunguping.
Itu dalam silsilah tuh masih ada sejarahnya. Nah, itu dia bangun di sana, sama di sini dua. Kayu-kayunya ini asli dari Gunung Jati nih. Kalau Tan Samcai, kalau menurut cerita di sini, beliau itu menteri, bisa disebut menteri atau bendahara keuangan Kesultanan pertama zamannya Sunan Gunung Jati. Gitu. Beliau yang menangani keuangan di Kesultanan. Dulu kan baru satu tuh kesultanannya belum terpecahkan. Di Kesultanan Cirebon gitu. Nah, kalau cerita di kalangan Muslim kan disebutnya dulu dia sempat beragama Islam, terus murtad, ya kan? Terus apa namanya? Karena beliau kan salah satu abdi dalam dari Kesultanan. Kalau abdi dalam kan seharusnya dimakamkannya di Gunung Jati kan. Nah, tapi beliau nggak diizinkan untuk dimakamkan di Gunung Jati. Akhirnya dimakamkannya di Sukalila kan, sama keluarganya juga di sana. Tapi kan meninggalnya dikremasi kan? Enggak, kan ada kuburannya. Soalnya pas itu denger tuh ada yang bilang dikremasi terus abunya di sini. Oh enggak, Oh enggak. ini kuburannya kan ada di Sukalila. Oh, Pernah ke sana nggak? Belum. Di dekat ini toko oleh Daud. Toko Daud. Oh, yang Sukalila. sekolah apa sih namanya, sekolah Kristen tuh ya? Iya, penabur. Ini pokoknya itu jalan Sukalila yang sebelah sana kan. Sebelum toko Daud. Itu ada lumayan besar itu cagar budaya juga itu. Oh, yang bundaran apa? Pinggiran jalan. Pinggiran jalan. Sebelum bundaran. Ya, nanti ke situ. Iya. Itu Tan Samcai Kong. Sebenarnya namanya Tan Samcai. Kong itu kakek. Panggilan. Iya. Nah, kalau menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa di sini, Tan Samcai itu sepupunya Tan Ong Tinyo, istrinya Sunan Gunung Jati, Putri Ong Tin kan. Papanya Putri Ong Tin itu namanya Tan Eng Huat. Iya itu. Papanya Tan Eng Huat. Jadi Putri Ong Tin itu bukan putri dari kerajaan di Cina, bukan. Tapi putrinya orang Tionghoa di Indonesia. Soalnya kan kalau di Islam tuh pas Yakininya kan Iya, itu kan. yang cerita rakyat. Soalnya nih, dulu beberapa tahun lalu tuh pernah ada rombongan dari Tiongkok datang. Mereka kan dengan cerita soal Putri Ong Tin kan di kota Cirebon. Mereka tanya ke sini, Putri Ong Tin itu siapa gitu. Soalnya mereka nggak punya catatannya di sana. Kalau orang Tiongkok kan paling rapi catatan sejarah kayak gitu tuh, setiap putri kerajaan segala macam tuh ada catatannya. Nah, Putri Ong Tin nggak pernah ada catatannya. Ternyata masyarakat Karena biasa itu ya. orang Tionghoa yang memang sudah tinggal di sini gitu, sudah Bukan sebelumnya. putri kerajaan berarti ya. Bukan. Ya mungkin ada lah hubungan mungkin ya. Karena kan orang Tionghoa pertama yang datang ke Indonesia tuh gelombang pertamanya tuh yang diketahui itu tahun 600-an kalau nggak salah. Tahun 600-an. Jadi di sini sebelumnya juga sudah ada orang Tionghoa di Indonesia ini sebetulnya. Dari zaman dinasti Tang sebelumnya. Makanya orang Tionghoa banyak yang memanggil diri mereka tuh Tanglang. Tanglang tuh artinya Tangren kan kalau bahasa Mandarin, orang dari Tang gitu, dari dinasti Tang. Nah, karena itu berarti generasi pertama tuh yang datang tuh kalau nggak salah. Nah, kalau di sini banyak, terutama bahasa ya. Di Cirebon, bukan Cirebon aja sih, di Jawa juga kayak apa namanya, pengambilan istilah-istilah dari bahasa Hokkien terutama, kayak
loteng, laci, ya kan, terus apalagi lontong, terus banyak pokoknya, dari bahasa banyak dipakai, akhirnya jadi melebur jadi bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia. Itu dari segi bahasa. Nah, kalau dari segi budaya, bahkan sebetulnya nggak tahu ya, kalau catatan di kita, di orang Tionghoa, Sunan Gunung Jati sendiri ada keturunan orang Tionghoa. Nah, silsilahnya ada di dalam situ, silsilahnya ada di tulis di situ. Dari ini malah dari Prabu Siliwangi juga orang Tionghoa. Nggak tahu nih, kita nggak tahu itu apakah panggilan orang Tionghoa manggilnya supaya gampang ada padanannya gitu ya, bisa juga seperti itu, bisa, kita nggak tahu yang benar yang mana kan. Bisa aja istilahnya ada nama, kayak misalkan kita nama di sini Siti misalkan, di orang Tionghoa manggilnya mungkin beda-beda dikit tapi ada kemiripan gitu kan. Nah, bisa jadi orang Tionghoa, bisa jadi juga bukan gitu kan, kita nggak tahu itu karena udah terlalu lama juga kan. Terus catatan sejarah di sini itu waktu zaman Belanda tuh pernah dirampas. Iya. Jadi kronik zaman dulunya tuh itu dirampas sama Belanda, diambil dibawa ke Museum Leiden gitu. Termasuk yang di Semarang juga sama, diambil Belanda. Nah, jadi yang sampai sekarang menjadi cerita yang kita tahu itu dari mulut ke mulut aja jadinya, dari sesepuh di sini gitu. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu saja sejarah yang dapat kami sampaikan tentang Cirebon. Namun perjalanan sejarahnya belum selesai. Masih banyak kisah lain yang bisa kita ulik dan pelajari di waktu yang akan datang.